Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Amalia. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai mengukur kinerja komprehensif, finansial, dan non-finansial sistem informasi strategis. Baik, di sini mengorganisasi tindakan strategi, yaitu mengorganisasi tindakan strategi berarti menyusun langkah-langkah operasional yang mendukung implementasi rencana strategis perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Di sini ada langkah yang mencakup alokasi sumber daya, yaitu menentukan cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya, termasuk tenaga kerja, modal, dan teknologi agar sejalan dengan strategi. Selanjutnya itu perumusan kebijakan operasional, mengatur proses kerja harian dan mekanisme operasional yang mendukung strategi. Selanjutnya ada penyesuaian dengan lingkungan eksternal, memastikan bahwa tindakan strategi tetap relevan dengan perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Contohnya yaitu perusahaan yang berfokus pada inovasi produk dapat mengorganisasi tindakan strategi dengan memperkuat investasi di departemen atau R&D dan memprioritaskan pelatihan karyawan dalam teknologi terbaru. Selanjutnya itu ada pengelolaan budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah fondasi nilai, norma, dan perilaku yang menentukan cara kerja organisasi. Di sini pengelolaan budaya perusahaan bertujuan untuk menyelaraskan budaya dengan strategi, yaitu menciptakan budaya yang mendukung pencapaian tujuan strategis seperti budaya inovasi, kolaborasi, atau efisiensi. Selanjutnya membangun identitas perusahaan, yaitu menanamkan nilai-nilai perusahaan ke seluruh lapisan organisasi untuk menciptakan identitas yang kuat. Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, untuk penjelasannya itu budaya positif dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, dan mendorong produktivitas. Contohnya yaitu perusahaan teknologi seperti Google, yaitu mempromosikan budaya inovasi dengan menyediakan ruang kerja yang kreatif dan fleksibel untuk mendorong ide-ide baru. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa implementasi strategi berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini mencakup pengukuran kinerja, yaitu menggunakan indikator finansial atau laba ROI, pertumbuhan pendapat, dan non-finansial, yaitu kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi, yaitu untuk menilai pencapaian. Selanjutnya ada identifikasi penyimpangan, yaitu mengidentifikasi perbedaan antara rencana dan hasil aktual serta menentukan penyebabnya. Selanjutnya di sini ada tindakan korektif, mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengembalikan jalannya pelaksanaan strategi jika terjadi penyimpangan. Contohnya di sini ada perusahaan yang menyadari penurunan kepuasan pelanggan melalui survei dapat mengambil tindakan untuk meningkatkan layanan pelanggan seperti pelatihan tambahan atau penyesuaian kebijakan. Baik, di sini untuk mengukur kinerja komprehensif finansial dan non-finansial. Di sini ada pengukuran kinerja yang komprehensif, yaitu mencakup kinerja finansial atau di sini metode ini mengukur aspek seperti pendapatan, laba bersih, biaya operasional, dan pengembalian investasi atau ROI. Yaitu indikator ini membantu mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kinerja non-finansial, yaitu melibatkan aspek seperti inovasi produk, kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan mengembangkan karyawan. Indikator ini memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Contohnya itu menggunakan metode balance scorecard, yaitu untuk menggabungkan metrik finansial dan non-finansial dalam mengevaluasi keberhasilan perusahaan. Baik, next di sini ada final tips and takeaways, yaitu sistem informasi strategis atau SIS, yaitu alat yang digunakan untuk mendukung pengembalian keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan, terkini, dan akurat. SPS ini berperan dalam mengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Selanjutnya menganalisis dan pemrosesan data, yaitu mengubah data menjadi
memiliki wawasan yang bermanfaat untuk mendukung strategis. Nah, yang terakhir ini ada perencanaan dan monitoring, yaitu membantu manajer dalam merencanakan, melacak, dan mengevaluasi implementasi strategis. Contohnya itu perusahaan retail dapat mengubah SIS untuk menganalisis tren pembelian pelanggan, mengidentifikasi peluang pasar baru, dan menyesuaikan strategi pemasaran. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.